Shalom. Terima kasih Pak Randy. Shalom. Boleh katakan kiri kanannya, bilang saya dicintai. Nah, coba lihat sambil tatap matanya saudara. Coba lihat di sebelah kiri kananmu ya. Nah, coba lihat, tatap matanya dan bilang saya dicintai. Terus tetangganya bilang, yakin gak kalau kamu benar-benar dicintai? Nah, coba lihat saudara ya. Wow, keren. Saudara, siapa yang percaya bahwa kita ini dikasihi sangat oleh Tuhan, saudara? Jadi tidak ada alasan untuk kita kecewa. Amin. Tidak ada alasan untuk kita marah. Tidak ada alasan untuk kita ini tidak berpengharapan, saudara. Tapi pada kenyataannya banyak orang di luar sana, bukan di sini ya saudara ya. Kalau ada di sini ya mesti bertobat. Tapi ada orang Kristen banyak di luar sana, mereka itu tidak dikasihi, merasa tidak dikasih, merasa tidak dicintai, merasa tidak diingini, saudara. Bahkan sekalipun yang sudah lama bergereja, yang sudah lama melayani Tuhan, yang sudah lama bertobat, istilah kata lahir baru. Saya cerita tentang hidup saya saudara ya. Hari ini judulnya adalah Saya Dikasihi. Ini merupakan jalan untuk kita menjadi sembuh dan utuh saudara. Saya cerita dikit saudara. Saya itu kan untuk menikah dengan Nancy itu saya butuh perjalanan 10 tahun saudara. Asik, nggak asik ya. Ya jangan sampai 10 tahun juga. Tapi ini saya mau cerita saudara. Saya itu dapat dari Tuhan bahwa Nancy itu jodoh saya. Nancy itu dapat dari Tuhan bahwa saya itu jodohnya. Ibu Iin pun dapat yang dari Tuhan. Para pemimpin banyak dapat dari Tuhan. Tapi ada satu masalah saudara ya. Mertua saya udah ketawa gitu. Masalahnya mertua saya belum dapat. Bukan tidak dapat, belum dapat. Nah sehingga seiring perjalanannya dengan waktu, ini saya, bukan istri saya. Istri saya mah selalu dia menantikan dengan tekun, percaya dengan iman, berpengharapan luar biasa gitu. Sampai di tengah-tengah perjalanan saya ini yang namanya, saya ini mulai kehilangan iman. Ini bener gak sih Tuhan? Sampai saya itu cerita sama istri saya pernah berpikir gini, pokoknya kalau saya gak jadi nikah sama kamu, gak dapat restu sampai, saya udah batasin sampai umur sekian, udahlah saya akan selibat, saya akan jalan sama Tuhan. Gaya waktu itu ya, seorang anak muda mikir bisa hidup sendirian. Padahal kitab berkata tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri, saudara. Nah sehingga pada waktu dalam perjalanan hidup saya, waktu saya menjalani bersama dengan pacar saya waktu itu, bersama dengan Nancy, di tengah jalan itu banyak yang mengikis hati saya. Setiap kali saya bertemu dengan Coach Iren, saya merasa bahwa saya ini orang yang tidak diterima, saudara. Saya merasa bahwa saya ini orang yang ditolak. Saya merasa bahwa saya ini adalah orang yang sangat kurang, yang tidak pantas buat jadi mantunya beliau. Sehingga sesuatu yang tidak benar, saya bilang itu tidak benar ya, bukannya belum pasti. Saudara bisa melihat betapa beliau ini mencintai saya hari ini. Luar biasa, sampai orang itu bilang kalau saya ini sama beliau ini kayak bukan mantu sama mertua saudara. Udah kayak mantu sama anak gitu. Kami kemarin baru pulang dari Perth, dari Australia. Itu perjalanan yang sangat ajaib. Waktu kita berangkat tanggal 18 mertua saya ulang tahun. Waktu kita pulang tanggal 22 saya ulang tahun. Ini udah kayak kerup aja gitu ya. Nah terus balik lagi saudara. Di hari-hari itu saya merasa ini saya yang ngerasa. Saya ini tidak diingini, saya ini tidak dicintai, saya ini ditolak. Saya ini tidak punya pengharapan untuk menggenapi destiny saya menikah dengan istri saya. Padahal hari itu mertua saya belum dapat yang dari Tuhan. Bukan tidak dapat yang dari Tuhan. Sampai akhirnya waktu beliau dapat yang dari Tuhan, beliau minta jaminannya dari Tuhan, itu gak pakai lama saudara. Dalam satu malam, seperti kata Alkitab, satu bangsa dilahirkan. Saya baru pulang dari pelayanan di Kalimantan bersama dengan Ibu Panglima waktu itu. Saya juga diceramai nama Ibu Panglima, diberikan wejangan. Saya pulang sampai di Makassar, kami transit, tiba-tiba saya di chat sama istri saya, dibilang kamu di mana? Mami mau ketemu katanya.
Dan malam itu mau ketemu, saya di pikiran saya adalah, bayangin saudara ya, baru pulang pelayanannya dahsyat, pelayanannya luar biasa. Di pikiran saya hari itu, aku mau diomelin apa lagi? Aku mau diomongin apa lagi? Karena tengah malam. Itu membuat saya begitu curiga saudara. Dan sehingga pada waktu saya pulang, saya langsung tarik motor saya ke rumah beliau hari itu. Dan begitu saya ketok pintunya, saya disuruh masuk. Begitu saya disuruh masuk, saya disuruh duduk. Dan begitu saya disuruh duduk, satu kalimat yang keluar dari mulut beliau berkata, jadi kapan kamu dan Nancy mau menikah? Bayangin saudara. Bayangin. Nggak pakai Assalamualaikum gitu loh, nggak ada gitu ya. Nggak ada pakai kalimat pembuka, nggak ada pakai kata pengantar. Begitu disuruh duduk, saya langsung dibilang, jadi kapan kamu dan Nancy mau menikah? Kalian udah siap? Gak ada bilang, Firman aku telah menerima engkau, aku dapat dari Tuhan begini-begini. Gak pakai saudara. Itu benar-benar keadaan berbalik. Begitu Tuhan bicara dalam hidup beliau. Dan detik itu saya begitu benar-benar merasa saya dikasihi dan saya dicintai. Nah ini seringkali jadi masalah dalam hidup kita sebagai orang percaya saudara. Kita ini seringkali mempertanyakan yang namanya cinta Tuhan. Benar gak sih saya dikasih Tuhan? Kalau saya dikasih Tuhan, kenapa sampai sekarang saya belum diberkati? Kalau saya dikasih Tuhan, kenapa yang pergi ke bangsa-bangsa itu lagi, dan itu lagi? Kalau saya dikasih Tuhan, kenapa saya masih tetap jatuh bangun di dalam dosa? Sehingga begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, kecurigaan-kecurigaan di hati kita yang membuat perjalanan kita untuk sembuh itu makin panjang saudara. Makanya kenapa hari-hari ini saya berdoa untuk saudara yang belum dimuridkan, masukkan dirimu dalam pemuritan saudara. Supaya apa? Supaya kita sembuh sama-sama. Supaya kita pulih sama-sama. Supaya kita benar-benar beresin sama-sama apa yang jadi tanah, pohon dan juga ukiran jiwa dalam hidup kita. Next, nanti kita akan bahas sedikit tentang itu ya saudara ya. Kita buka sama-sama firman Tuhan berikutnya. Ada satu firman Tuhan. Hari ini saya hanya buka satu firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan saudara. Di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan apa saudara? Kasih yang kekal. Dan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini yang ayat saya dapat waktu saya ulang tahun saudara. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal dan aku hendak melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara bayangin saudara ya. Di sini setidaknya Tuhan ajarin saya ada 3 fase saudara. Yang pertama, Tuhan menyatakan dan menampakkan dirinya kepada kita. Kita perlu untuk Tuhan setiap hari menampakkan dan menyatakan dirinya kepada kita saudara. Kita butuh itu dalam hidup kita. Cuma seringkali, next, ini yang jadi persoalan. Nah, waktu Tuhan menampakkan dirinya ada 2 respon dalam hidup kita. Yang pertama, kita ini akan curiga atau kita memilih untuk percaya. Loh kok bisa Pak? Pada waktu Tuhan itu hendak menyatakan dirinya, pada waktu Tuhan itu hendak menampakkan dirinya kepada kita, kok bisa ada respon yang curiga? Oh bisa saudara, bisa. Setiap kali Yesus pergi ke satu tempat, Yesus itu sering diikuti sama yang namanya ahli Farisi. Orang-orang Saduki yang kerjaannya ngapain? Yang kerjaannya mereka mengamat-amati Yesus, mereka mencurigai Yesus, dan mereka melihat celah di mana mereka bisa mempersalahkan Yesus. Saudara, hari-hari ini jangan sampai kita ini jadi seperti orang-orang Farisi, saudara. Kita duduk, kita sering datang ibadah, tapi setiap kali kita dengar firman Tuhan, coba nih saya cari di mana nih salahnya. Coba nih saya lihat, oh hamba Tuhan itu kan hidupnya dalam perjinahan. Kok dia khotbahnya tentang kekudusan, hidupnya aja belum benar. Nah ini gawat saudara. Oh hamba Tuhan ini kan masih ngomongin orang. Oh hamba Tuhan ini kan hidupnya masih gak benar. Sehingga kita sibuk cari-cari kesalahan, sehingga kita sibuk mencurigai apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berkutat di situ-situ saja. Yang pertama saudara, waktu Tuhan ingin menyatakan dirinya, ingin menampakkan dirinya kepada setiap kita, apa yang menjadi respon kita? Saya tadinya mau nampilin satu video saudara. Di video itu
ada anjing yang dia itu sepanjang hidupnya dipukul mulu sama tuannya. Sehingga pada waktu dia sering dipukul itu menimbulkan trauma yang begitu dahsyat dalam anjing ini. Sehingga pada waktu ada seseorang pecinta anjing datang pengen megang anjing itu, dia itu udah kesakitan sebelum dipegang. Wah! Karena trauma. Dia itu sudah curiga bahwa nanti orang yang datang dia akan pukul saya lagi. Nah seringkali Tuhan itu berkata, nah seringkali kamu itu seperti anjing itu. Waktu aku hendak memeluk, kamu mikir kamu mau dipukul. Waktu aku hendak mencium engkau, kamu mikir kamu hendak dicakar. Waktu aku hendak memberkati engkau, kamu berpikirnya Tuhan mau ngerjain apa lagi sih? Hari-hari ini tolong buang setiap kecurigaan di hati kita, saudara. Pak, untuk melihatnya bagaimana Pak? Simple, sederhana. Coba lihat waktu pemimpin perintahkan kepada kita sesuatu, respon hati kita bagaimana? Coba lihat. Saya kemarin itu lagi di Australia itu saudara ya. Ini saya, makanya saya ini perlu bertobat gitu kan. Saya itu sebelum berangkat itu Ibu Iin tuh bilang, Rolis orkestra pemulihan sama Holmes, kalian ini besok mau berangkat tapi harus beresin. Jadi saya beresin saudara. Saya dan abang saya mendoakan, saya cari hari itu habis dari Grand Room Mes ini bikin bagaimana kita besok berangkat, lu malam ini berangkat. Nanti sore dia pulang. Nah kayak tuh orang juga luar biasa itu. Dan hari itu kami buat sesuatu yang menurut kami, wah itu udah kuat. Menurut saya Bu. Iya betul. Nah tapi ini saya pengen cerita tentang kecurigaan. Makanya nih curiga ini harus dibuang saudara ya. Menurut saya, wah saya sampai dengerin, saya denger aja saya merinding gitu kan. Wah ini pemulihannya mantap. Tiba-tiba begitu saya mendarat, saya lihat chat ibu. Saya tadinya belum lihat. Abang saya yang ngechat saya berkali-kali, lu udah di chat ibu belum? Belum. Ternyata chat ibu tenggelam sampai ke bawah. Begitu saya baca, masih ada yang kurang. Ya itulah ibu PMI saudara ya. Saudara kalau ibu PMI aja begitu banyak. Kalau misalnya kita buat satu masih banyak yang kurang. Apalagi kalau saudara ketemu Tuhan saudara. Banyak yang gak sempurna di hidup kita. Dan Tuhan ingin menyempurnakannya. Dan saya nanya sama ibu, Bu ada masukan gak Bu mau dibuat seperti apa? Apakah mau sakral? Apakah mau kuat? Apakah mau perang gimana? Nah ini saudara ya. Saya gak tahu apakah saya salah bertanya. Atau saya ini memang bertanya berdasarkan Roh Kudus. Terus Ibu Iin bilang, iya ada sakralnya, ada kuatnya, ada perangnya, ada perkusinya. Mateng saya bilang gitu kan. Salah nanya nih kayaknya nih gua nih. Tapi hari itu saudara kelihatannya sepele. Tapi di hati ini ada sebuah konflik yang berkata perasaan udah kuat kok. Kenapa sih ditambahin lagi? Tapi hari itu saya belajar bertobat. Waktu saya baca firman ini, ya Tuhan, saya harus belajar nangkap apa yang Tuhan mau melalui pemimpin saya. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Saya udah bilang sama bang saya, lu buruan pulang. Kita pulang, kita aransemen lagi biar gak monoton. Gimana ya Lis caranya ya pemulihan ada perkusinya? Saya juga gak tahu, udahlah kita pulang dulu aja. Nah seringkali bukan perkara untuk hasilnya bagus, sempurna, perfect saudara. Tapi seringkali pada waktu Tuhan menyatakan dirinya, pada waktu Tuhan menyatakan hatinya, apakah hati kita ini bisa klik dengan hati Tuhan? Itu jadi soal. Tadi waktu kita nyanyi lagu, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Tadi Tuhan bilang kayak gini, nah kalau aku mau memberkati dengan caraku. Cuma seringkali kan kita pengennya pakai cara kita. Seringnya kita pengennya pakai waktu kita. Seringnya kita pengennya Tuhan kalau engkau menolong hidupku caranya A ke Z. Lah kalau Tuhan maunya Z ke A ya suka-suka Tuhan.
Seringkali Tuhan melakukan itu, menyatakan dirinya untuk apa sih? Untuk menyatakan kasihnya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia ingin melihat apakah hati kita ini cukup punya chemical yang sama untuk menangkap hatinya. Apakah hati kita ini punya getar yang sama, punya gelombang yang sama untuk menangkap hatinya. Orang Farisi mereka ahli agama. Tapi pada waktu Yesus menyatakan dirinya, pada waktu Yesus menyatakan firman-Nya, mereka gak bisa terima kok. Kenapa? Karena yang mereka lihat manusia. Karena yang mereka lihat ada orang yang setara dengan mereka. Coba lihat saudara. Pada waktu pemimpin bicara kepada kita, apa yang menjadi respon hati kita? Apakah kecurigaan atau kita memilih untuk percaya? Next, ini yang percaya saudara, ini yang curiga. Nah yang berikutnya adalah yang percaya. Nah ini cerita tentang Rahab. Yosua 2 ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Rahab ini siapa? Rahab ini adalah perempuan sundal. Rahab ini siapa? Rahab ini adalah orang yang tidak masuk hitungan. Rahab ini siapa? Rahab ini adalah wanita yang tinggal di tembok Yeriko. Pada waktu itu pengintai datang ke tempat dia. Dan dia berkata, Yeriko ini akan dihancurkan. Terus Rahab berkata, aku udah dengar tentang Tuhan. Dia dari jauh sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel. Rahab sudah melihat dari jauh bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya. Sehingga timbul kegentaran dalam hatinya dan timbul percaya dalam hatinya. Ini respon yang berbeda saudara. Antara ahli Farisi bersama dengan seorang perempuan sundal. Ini dua respon yang berbeda. Rahab merespon dengan dia percaya, aku udah dengar Tuhan nyertai engkau. Bagaimana Tuhan hukum tuh raja-raja Amori. Bagaimana Tuhan hukum orang-orang raja-raja Og. Bagaimana Tuhan hukum raja-raja yang sudah kalian habisi semuanya. Lewat perjalanan kalian, aku sudah lihat. Dan hari itu Rahab bilang kayak gini, kalau aku menyelamatkan hidupmu, tolong ingat akan aku dan seisi rumahku. Dan singkat cerita, karena imannya Rahab, karena dia memilih untuk percaya waktu dia mendengar dan melihat Tuhan menyatakan dirinya bagi bangsa Israel. Hari itu Rahab dan seisi rumahnya diselamatkan. Dan gak cuma itu saudara, namanya itu tertulis dan diceritakan sampai hari ini. Saudara, hidupmu yang seperti apapun, Tuhan sanggup ubahkan sedemikian rupa. Tergantung bagaimana kita merespon. Kita memilih curiga atau percaya. Saya ini adalah orang yang ngerti betul artinya dicintai saudara. Saya ini adalah orang yang tahu artinya diangkat dari lumpur. Saya ini orang yang ngerti dan tahu artinya diangkat dari kemiskinan, saudara. Saya ini adalah orang yang tahu rasanya diangkat dan diselamatkan dari kematian. Saya itu berdoa gitu kan saudara. Waktu ulang tahun itu saya berdoa, Tuhan, apa yang kau mau buat aku lakukan sepanjang tahun ini di tahun yang baru. Terus tiba-tiba Tuhan tuh memperlihatkan kepada saya, kalau saya ini tuh dicangkokkan ke beberapa orang saudara di atas saya. Saya dicangkokkan dengan Ibu Iin, itu sudah pasti gitu saudara ya. Dulunya saya pesakitan, tapi begitu saya dicangkokkan dengan Ibu PMI, saya gak pernah sakit-sakit lagi. Saya dicangkokkan dengan mertua saya. Saya dicangkokkan dengan, saya melihat ada pohon Pak Luki di situ dan saya dicangkokkan di situ. Saya dicangkokkan dengan Ibu Joel dan saya dicangkokkan oleh beberapa pemimpin saudara. Dan saya melihat setiap kali saya dicangkokkan, itu membuat saya itu diselamatkan saudara. Membuat saya itu merasa bahwa saya ini dicintai saudara. Dulu ya saudara ya, kalau saya cerita saudara, sulit buat percaya. Saya berkali-kali saya cerita saya ini miskin, saya ini jualan ikan asin. Bukan ikan asin ya, ikan sampah. Ikan sampah itu adalah ikan perca saudara. Jadi kalau ikan asin ada kepalanya, badannya yang gak jelas dikumpulin jadi satu. Itu yang saya jual. Saya sampai cerita banyak orang gak percaya. Masa sih Pak makan nasi sama garam sama air panas selama 2 tahun. Beneran saudara. Rasanya gimana? Gak enak. Emang gak enak.
Saya pernah sambil makan saya nangis, saya ditampar sama mama saya. Dibilang, kamu kalau makan jangan pernah meneteskan air mata ya, itu tandanya kamu gak bersyukur. Bayangin anak kecil makan nasi. Kalau ada cabenya masih enak saudara. Nasi putih, air panas sama garam. Saya tahu rasanya. Dan saya tahu bagaimana rasanya dicintai oleh Tuhan sedemikian rupa dan dicintai oleh pemimpin sedemikian rupa. Lo dicintai sama Tuhan itu bukan berarti gak ada proses saudara. Saudara kalau merasa wah dicintai itu artinya dipeluk, dicintai itu artinya dirangkul, dicintai itu artinya diciumin tiap hari. Iya itu dicintai. Tapi dicintai itu ada masanya dicambuk saudara. Dicintai itu ada masanya dipecut saudara. Saya bersyukur saya punya istri seperti Nancy saudara. Kenapa? Setiap kali saya buat salah saudara, dia langsung ngomongnya gak enak. Duh, ini benar. Lah di sini suami-suami kalau diomongin istri, ada gak omongan istri yang enak? Gak ada yang bersuara. Ya saya menyampaikan suara aspirasi para suami ya. Ya kadang-kadang tidak enak saudara. Bukan kadang, sering kali saya ralat. Tapi setiap kali dia menyampaikan sesuatu yang tidak enak buat saya melihat bahwa itu tanda cintanya untuk saya lebih baik saudara. Untuk saya menjadi lebih ajaib. Untuk saya menjadi lebih besar. Untuk saya jadi lebih dahsyat. Untuk saya jadi lebih cinta Tuhan. Dan saya setiap kali kalau diomongin sama istri saya selalu ada jawabnya. Saya bukan suami yang kalau diomongin ini saya diam, saya jawab. Misal ini contoh ya saudara ya. Kalau misalnya lampu merah, saya ini melankolis sejati saudara. Dari jauh lampu merah ke kuning saya udah berhenti. Istri saya udah ngoceh, kenapa sih gak diterabas aja orang kuning? Kalau buat saya sebagai melankolis saya yang bekerja hari itu, waktu lampu kuning artinya pelan-pelan, hati-hati, siap-siap berhenti. Buat orang-orang koleris lampu kuning gas terus. Udah merah juga bodo amat, gas. Yang penting saya nyampe tujuan dengan cepat. Itu aja saya diomongin. Ini gini. Terus saya akan jawab. Ini contoh kemarin kejadian lucu. Saya akan jawab kayak gini. Bukan. Saya itu bukan orang yang terlalu kaku. Tapi saya hanya mentaati peraturan. Tunduk kepada peraturan itu baik. Terus dia cerita ke mertua saya. Tuh kan ini nih. Selalu ada jawabnya. Terus kemudian mertua saya, iya tuh kamu firman ya, kalau diomong itu jangan ada jawab ya. Saya berkata, wah 2 lawan 1 nih. Ya udah saya ngalah. Bukan gitu saudara. Saya setiap kali pulang saya akan merenungkan, oh iya apa yang mereka omongkan itu karena mereka mencintai saya. Supaya saya ini jadi orang gak kaku-kaku amat. Supaya saya jadi orang saya bisa fleksibel. Bahkan di firman Tuhan dikatakan segala sesuatu itu diperbolehkan benar jika itu membangun, jika itu berguna. Oh iya ya. Nah ini balik lagi, saya itu merasa dicintai saudara. Begitu saya ini dicangkokkan dengan banyak orang. Nah saudara ini kalau saudara berkata saya mau dicangkokkan dengan Ibu Iin, saya mau dimuridkan dengan Ibu Iin. Dan saudara kemudian saudara mengharap Ibu Iin itu peluk-peluk saudara. Percayalah saudara ya, Ibu ini adalah yang saya kenal beliau dulu itu penuh kasih saudara. Loh bukan berarti sekarang gak penuh kasih. Sekarang penuh kasih, cuma kasihnya lebih lengkap. Kasihnya sama cakar, kasihnya sama pedang. Ya kan? Nah saudara, kalau saudara mengharap begitu saudara, wah aku pengen deh ketemu sama Ibu Iin, aku pengen deh dipeluk sama Ibu Iin, aku pengen deh ngalamin mewarisi apa yang Ibu Iin punya. Warisi juga pedangnya, warisi juga pisaunya. Itu bagian satu paket dari cinta saudara. Beberapa minggu yang lalu saya lihat pemandangan yang aneh di tempat ini. Buat saya antara saya gak enak tapi saya lucu. Ada satu orang ibu datang ke Ibu Iin minta dipeluk. Bilang, ibu tuh butuh dimuridin. Dalam hati, wah gue minggir dulu deh. Daripada gue kena sambar dalam hati. Masih ada yang gitu saudara. Terus yang nganter ikutan diomelin ibu. Kamu tuh harus ngurutin ibu ini.
Mati rasain loh. Jangan cuma kalau mau dicintai itu saudara. Kita ini temanya besok extravagant love. Kemarin Pak Joshua cerita salah satu extravagant love itu punya arti apa? No discount, gak ada yang dipotong. Jangan hemat-hemat. Extravagant love itu juga gak mikirin tentang diri kita sendiri. Tuhan yang punya extravagant love, dia turun ke surga, dia gak mikirin dirinya sendiri. Dia mati di kayu salib. Buat saudara dan saya. Next, yang kedua saudara ya. Menyatakan kasih. Kita itu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kalau kita masih curigaan, kita gak bisa mengasihi. Kalau kita merasa kita tidak dicintai, gak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita masih merasa bahwa saya ini ditolak, saya ini tidak diinginkan, saya ini tidak punya banyak, makanya saya gak bisa dipakai, gak pernah dipakai di Mahanaim. Kita gak cukup punya dasar untuk extravagant love, saudara. Kita masih mengharapkan dipeluk, kita masih mengharapkan dirangkul. Kita masih mengharapkan waktu kita ketemu pemimpin, waktu ketemu Pak Joshua, oh kamu udah melakukan yang terbaik kok. Tadi kamu waktu mimpin pujian hadiratnya udah kuat, udah oke banget kok. Dan kita gak berani menerima apa yang menjadi kenyataan dan kebenaran dinyatakan dalam hidup kita. Kita gak punya dasar yang kuat, gak punya cukup dasar kuat untuk mengasihi saudara. Untuk memberikan dengan cinta. Harus dipotong. Ibu Joel itu selalu berkali-kali ngomong sama saya, Lis kamu harus berani ngambil pisau dan belek hatimu sendiri. Artinya apa? Itu harus dibuka sampai kebenaran yang paling menyakitkan sekalipun waktu itu menghampiri kamu, kamu harus siap mendengar itu. Kamu harus siap mendengar itu. Nah masalahnya gak kebanyakan orang siap mendengar itu saudara. Maaf kata itu yang menyebabkan setiap kali ada pelayanan, ada kesempatan, ada event yang besar, yang melayani di poin-poin penting siapa? Ya orang-orang itu aja. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang siap untuk mereka itu digempur berkali-kali. Mereka ini adalah orang-orang yang siap pada waktu nerima pedang dan pisau dan cinta itu datang. Sementara yang lainnya apa? Berdiri dari kejauhan. Saya lihat aja deh dari jauh, yang penting saya dukung dalam doa. Paling gampang di mana? Man of God. Kenapa? Karena saya paling sering banyak di situ, saudara. Kenapa kalau setiap kali event-event besar yang sudah mendatangkan, yang butuh mendatangkan hadirat Tuhan orang-orang tertentu? Karena nggak bisa dipungkiri mereka lah orang yang paling, istilah kata apa ya, punya hati yang paling berani untuk dikoyak, punya hati yang paling berani untuk terima, bukan paling berani ya, tapi tahu bahwa itu semua yang dilemparkan, yang diberikan, yang dipercayakan itu baik buat mereka. Biar bagaimanapun juga saya menaruh hormat buat kakak tertua di MOG saudara. Buat Pak Leo. Jangan tanya, Pak emang Pak Rolis gak tahu hidupnya? Saya tahu hidup beliau. Saya nemenin dia waktu pacaran dulu. Saya beneran. Saya tahu betul hidupnya beliau bagaimana. Tapi saya gak bisa pungkiri bahwa setiap kali dia ada di mesbah, ada sebuah erangan yang naik kepada Tuhan. Yang dia tahu bahwa dia itu cintai dan diterima apapun resikonya di hadapan Tuhan. Bayangin saudara, gak ada orang yang dibilang Lucifer sama ibu. Gak ada. Saya kenal. Saya pernah malam minggu nemenin beliau. Lis temenin yuk. Temenin kemana? Ke rumah sini. Ngapain dalam hati? Minggu kami pelayanan bersama. Jadi kalau nanti beliau lihat ini di YouTube, maaf ya Le.
Masih di pedalaman. Tapi saya tahu. Tapi saya juga tahu bagaimana cara dia datang kepada Tuhan. Dan dia tahu betul bahwa dia dicintai dan dia diingini. Apa yang membuat kita ini juga tidak bisa merasakan dicintai, saudara. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena kita menolak pengenalan akan Tuhan. Pak, saya ini orang Kristen, tiap Sabtu, tiap Senin kemana, masa ya saya menolak pengenalan akan Tuhan? Yaitu pada waktu kebenaran itu dinyatakan, di hatinya nolak atau enggak. Waktu dinyatakan kebenaran dalam hidupmu, engkau memilih kabur atau engkau berkata, aku stay di sini. Kebenaran itu waktu dinyatakan gak selalu enak, saudara. Petrus itu di 1 Fatsal, di 1 ayat dikatakan, engkaulah adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kubangun jemaatku. Tetapi di perikop berikutnya dikatakan, enyah kau iblis. Bayangin saudara, baru dibilang batu karang, di perikop berikutnya dibilang, enyah kau iblis. Yaitu waktu kebenaran dinyatakan. Lalu waktu kebenaran dinyatakan kepada saya, ibuin bilang, Lis, kamu itu masih ada kemiskinan di dalammu. Perasaan saya ini udah jadi mantunya Bu Iren. Loh itu yang di dalam sini loh reaksinya loh saudara. Waktu kebenaran itu dinyatakan. Dan saya ngelihat betapa miskinnya saya dan saya sadari. Lu tuh diangkat, sadar. Akhirnya saya chat Ibu Iin. Iya Bu, saya merasa benar Bu, ini saya masih ada kemiskinan. Saya bilang saya masih belum jebol nih di terobosan ekonomi yang seharusnya sekian yang dikatakan Tuhan. Saya merasa udah cukup oke kok dibandingin yang dulu. Tapi ternyata gak oke dan saya masih miskin. Dan harus berurusan dengan itu. Orang miskin dibilang miskin enak gak saudara? Gak enak kan? Apalagi orang yang merasa udah gak miskin diomongin miskin. Bayangin saudara. Orang miskin dibilang miskin aja gak enak. Saya ngerasa udah oke kok, udah gak miskin kok. Tapi dia ngomongin miskin, oh iya ya. Saya lihat dari keuangan saya, kok tiap tahun itu ya ada sisa tapi kok mepet ya. Setiap kali kalau buat pelayanan saya harus doa, harus benar-benar ngerang sungguh-sungguh. Kalau ada kebutuhan Tuhan tolong cukupkan benar-benar segala macam. Sampai kemarin kami mau pasar murah itu doanya sampai kayak wah benar-benar kayak apa Tuhan tolong. Di last minute, ya Tuhan itu ajaib tetap buktikan. Ya, tapi hari itu saya dibilang kamu tuh masih ada kemiskinan. Petakan lagi dari yang ada di atasmu. Saya petain lagi, oh ya dari keluarga papa saya nih. Kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan. Bikin apapun selalu gagal. Tapi itu dipatahkan dalam nama Yesus. Nah saudara ini waktu kita dinyatakan kebenaran. Kita menerimanya itu karena kita ini merasa dikasih. Atau kita merasa pemimpinku ini sentimen sama aku. Saudara ngerasa yang mana? Pak, saya masih merasa sentimen, pulang bertobat urusan sama Tuhan. Sampai respon hati kita itu nanti dibentuk dari hari ke sehari. Saudara, amin saudara. Supaya kita ini sembuh. Supaya kita ini utuh. Pak Joshua itu kalau misalnya udah selalu ngomongin soal MOG saudara ya. Di hati ini tuh enak gak? Oh gak enak saudara. Burut kalau udah ngomongin soal MOG apalagi Burut mention nama. Enak gak saudara? Gak enak. Pakai kata-kata kiasan. Kamu tidak pernah memakai sepatu yang saya gunakan. Tapi buat saya itu adalah omongan pemimpin yang harus kita telaah, kunyah. Sampai kita menemukan kebenaran di dalamnya yang akan memerdekakan hidup kita. Lo bayangin saudara ya, saya itu dulu main drum. Ibu ini tuh ngajarin saya peperangan begini. Di hati saya pengen kasih, Bu coba ibu yang main, Bu tunjukkan kepada saya. Caranya main drum. Dulu Bu, dulu.
Dulu. Sampai sekian tahun Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa keliling Indonesia. Cuma main peperangan session, saudara. Kalau ibu ini ingat. Di MOG dulu yang diajak cuma Rolis Firman. Kalau pelayanan Bahtera. Keliling Indonesia. Cuma ngapain? Kalau udah sesi peperangan saya main drum. Peperangan doang. Ibadah kagak. Sampai waktu saya di Biak. Saya foto Ibu Iin lagi main drum. Saya masukin Instagram dan saya tulis. Beliau yang ngajarin saya main drum. Itu kesembuhan di hati saya. Lo seringkali kan kita mikir. Pemimpin saya kok kayaknya lebih ngerti sih daripada saya. Lu gak tahu apa yang gue alamin. Coba ada di posisiku. Bener gak? Gak ada yang ngaku. Kamu tuh harus begini. Kamu tuh harus begini. Kita pikir. Coba deh. Bapak ibu yang ada di posisi saya. Coba deh bapak ibu yang ngalamin bagaimana rasanya setiap bulan dikejar-kejar debt collector untuk bayar kontrakan yang nunggak. Benar gak kita memvalidasi hidup kita dengan seperti itu? Atau kita lebih memilih, ya ini kebenaran apa yang beliau sampaikan, aku jalani. Apa susahnya saudara? Mungkin hari itu utangmu belum beres. Mungkin hari itu sakitmu belum sembuh. Mungkin hari itu anakmu belum bertobat. Mungkin hari itu doa-doamu belum dijawab, tapi ada yang berubah. Apa di sini? Yang di dalam sini berubah, engkau merasa dicintai, engkau merasa dikasihi, engkau merasa diterima. Maka itu akan mengubah cara pandang kita dan itu mengubah keadaan kita, saudara. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Butuh yang namanya pengenalan dan kedalaman akan firman Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita ini benar-benar merasa dikasihi oleh Tuhan. Setiap kali kebenaran itu dinyatakan, jangan tolak. Jangan tolak. Next, yang terakhir saudara. Dan terakhir Tuhan yang akan melanjutkan kasih setianya kepada setiap kita. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tujuannya supaya apa saudara? Tujuannya adalah supaya Tuhan itu sangat rindu untuk melanjutkan kasih setianya kepada kita. Bahkan kepada keturunan-keturunan yang ada di bawah kita nanti. Supaya ada regenerasi. Supaya ada warisan-warisan ilahi yang turun sampai ke bawah saudara. Tidak berhenti hanya di kita. Supaya orang lain, kota-kota, bangsa-bangsa, pelayanan yang kita pegang. Benar-benar tahu bahwa dia adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita. Saudara saya melihat ya di dunia ini saudara. Di dunia, saya nggak ngelihat di Indonesia. Saya melihat di dunia ini nggak ada pelayanan yang seperti Mahanaim saudara. Saya ada di Mahanaim terdaftar sebagai seorang full timer dari tahun 2003. Dan dikeluarkan 2017 secara organisasi. Karena dipindahin ke yayasan lain. Dan saya gak pernah melihat kegerakan seperti Mahanaim saudara. Selama kurang lebih 23 tahun perjalanan saya bersama Mahanaim. Gak pernah lihat. Sepanjang tahun itu terjadi yang namanya eskalasi saudara. Kegerakan lawatan gak pernah berhenti. Saudara bayangin. Coba saudara lihat gereja-gereja lain. Coba saudara lihat pergi ke bangsa-bangsa. Tempat mana yang kayak gini segila ini? Ada gak saudara? Kalau ada tolong kasih lihat. Yang konsisten. Setiap bulan ada aja acaranya. Setiap bulan ada event yang sangat penting. Tanggal 15 nanti ada Purim saudara. Hari pembalikan keadaan. Setelah tanggal 15 ada apa? Lihat aja nanti. 22 Maret. Buat 8. Tuh agenda yang sekarang. Dalam 1 bulan 3 agenda. Belum lagi provinsi. Belum lagi bangsa-bangsa. Gak ada saudara.
Ini apa? Karena ada Tuhan yang melanjutkan kasih setianya sampai keturunan demi keturunan, sampai generasi demi generasi. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang memegang perjanjian dan sumpah itu, saudara. Dan saya berdoa, setiap kita tidak hanya menjadi peramai suasana. Saya berdoa setiap kita ini bukan hanya menjadi pendukung sorak-sorai, hore, hore, hore. Pergi ke bangsa-bangsa kami dukung, kami kawal sampai pulang ke Indonesia. Baik. Tapi coba tanya Tuhan, Tuhan apa yang menjadi bagianku? Aku mau ikut serta di dalamnya. Gak ada, saudara. Gak ada. Azusa Street itu hanya 4 bulan. Efeknya bertahun-tahun memang, tapi 4 bulan. Bergeraknya 4 bulan, saudara. Ini dari saya kenal Mahanaim, saya jadi full timer di Mahanaim. Saya pertama nari di Mahanaim sebagai penari inti. Dari gak ada jubah. Kalau saya ingat dulu geli banget, dulu narinya nari koboi pakai baju kotak-kotak, saudara. Saya nggak tahu ibu masih ingat apa enggak. Di Sion tuh pertama kali saya nari. Pasangan saya sama Kak Tina. Sampai saya jadi kerup. Lis, biarin rambutmu kribo. Karena itu adalah lambang awan kemuliaan. Rambut saya dipilok warna putih, saudara. Saya nari membangun dan masuk Batera sebagai tentara Tuhan pakai baju Romawi. Saya dipakein legging coklat, saudara. Berat badan saya 52 kilo. Sekarang berat badan saya 82 kilo, 30 kilogram yang lalu. Saudara bisa bayangin ini aja masih kurus. Dulu 52 kilo kayak gimana dikasih legging. Leggingnya warna kulit, aduh. Kerajaanmu kekal selamanya. Saya sampai sekarang saya nggak mau lihat YouTube-nya. Ayo harus berdamai. Ukiran jiwa ini harus kebaskan dalam nama Yesus. Tapi saya melihat dari 23 tahun yang lalu. Sampai sekarang penarinya jubahnya keren-keren luar biasa. Saya sampai bilang ya kalian yang kerup-kerup hormat sama saya ya, kerup inti. Kalian gak pernah rasanya jadi cowok-cowok dipakein legging coklat kan? Waktu itu iya, kalau kerajaan Romawi itu helmnya ada bulunya. Dikasih apa tau gak saudara? Sapu, dilemin di kepala, sapu. Berarti udah, ayo. Itu ukiran jiwa yang harus dikebaskan. Tapi saya mau kasih tahu apa saudara? Ini headset. Waktu kita ini berdamai, waktu kita ini tidak curiga dengan Tuhan dan dengan pemimpin. Kita itu bisa terima kasihnya Tuhan. Bukan hanya terima kasihnya, tapi kasihnya dia katakan dia yang hendak melanjutkan kasih setianya kepada kita. Sampai kapan? Sampai kekekalan, sampai beribu-ribu keturunan saudara. Coba lihat kiri kanannya, bilang aku dikasihi. Coba lihat saudara ya, gak ada yang pakai legging kan? Nah, gak ada. Saya melihat bagaimana Tuhan itu, wah saya ini dicintai Tuhan luar biasa. Saya mau declare terus saya dicintai, saya diingini, saya dikasihi saudara. Mari pejamkan matamu saudara sama-sama. Mari sekali lagi minta. Minta.